Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas pasal fi furudil wudu wa sunanihi, ya. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang wajib di dalam wudu dan sunnah-sunnahnya. Tapi yang sunnah-sunnahnya pada pertemuan yang lain nanti, ya. Jadi kita cukupkan hari ini pada faslun fi furudil wudu. Pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara fardu di dalam wudu. Ya, jadi sekarang kita sudah masuk wudu nih Pak, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Al-maqsudu bi furudil wudu, yang dimaksud dengan furudul wudu adalah wajibatuhu allati yajibu 'alal mutawaddi'i al-ityanu biha. Jadi kita harus terbiasa dengan istilah-istilah fikih, istilah-istilah syariat, supaya kita tidak merasa asing, ya. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan fardul wudu itu adalah wajibatuhu, ya. Ini bedanya kita belajar fikih dari yang dijelaskan oleh para ulama dengan andaikan bisa kita belajar secara otodidak dengan membaca hadisul ahkam. Dulu pernah disampaikan tentang wudu di sini, saya masih ingat. Dari hadis-hadis Nabi. Tatkala kita membaca misalkan hadis yang Utsman itu, anna Utsman da'a bi wudu'in, Utsman meminta air gitu kan. Kemudian faghassala yadayhi, summa tamadmada wa ghassala wajhahu 3 marrat wal yadahu al-yumna 3 marrat, dan seterusnya. Itu hadis, lalu kita baca dan kita amalkan. Tapi para ulama menjelaskannya tidak demikian. Para ulama mentafsir, merinci dari hadis itu, lalu kemudian dari ayat-ayat Al-Quran, ada perkara-perkara yang wajib, ada perkara-perkara yang tidak wajib. Maksudnya apa? Maksudnya gini, andai ada sesuatu yang kita tinggalkan, maka ada bagian atau sesuatu perkara dari wudu itu yang berkonsekuensi fatal. Ada yang tidak fatal. Maksudnya apa? Konsekuensi fatal, misalkan kita ketika wudunya dibalik, ya dibalik, bukan membasuh dari muka kemudian tangan, tapi kaki dulu, ya kaki kemudian kepala, tangan, baru muka dibalik. Artinya tidak tertib. Nah, itu konsekuensinya batal atau tidak batal. Kalau batal, dari mana kita tahu? Ya. Maka kemudian di situ tidak disebutkan tertib, ya. Di hadisnya tidak disebutkan kalam tertib. Kalau wudu seperti ini, tertiban gitu. Tidak. Itu penjelasan ulama dari istiqra, dari kemudian penelitian mereka. Nah, ini penting. Makanya di sini sebelum menjelaskan tentang masalah wudu ini, ada istilah furudul wudu, ada sunan wudu. Jadi dari wudu itu ada perkara-perkara yang wajib, ada perkara-perkara yang sunnah. Ini wajib untuk kita ketahui, ya. Jadi wudu yang kita kerjakan setiap hari itu kita harus tahu tafsilnya, perinciannya. Nah, fardul wudu itu adalah wajibatuhu, perkara yang wajib. Para ulama mengatakan fardun wa wajibun itu sama dalam madhab Syafi'i. Fardun wa wajibun sama. Kadang kita mendengar hadza fardun, ini fardunya, ini wajibannya. Itu sama istilahnya. Jadi fardun muradifuhu wajib. Ada yang menjelaskan berbeda, itu madhab lain, ya, merinci.
Jadi ketika Allah mengatakan ini ada yang fardu, suatu ketika Rasulullah kemudian memakai istilah wajib, pasti itu ada bedanya. Nah, ada yang menyebutkan seperti madhab Hanafi itu, kalau fardun itu bidalilin qat'iyyin, itu didasarkan atas sebuah dalil yang qat'i, yang pasti 100% tidak ada keraguan. Ya, Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun-temurun secara mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir dari jumlah perawi yang sangat banyak. Tapi kalau wajib itu didasarkan kepada satu dalil yang dhonni. Jadi tingkatan ilmu itu ada wahmun, ada kemudian syakun, ada kemudian dhonniyun dan ilmun. Ya, yang paling tinggi ilmun itu, kalau ilmun itu 100% tidak ada keraguan. Tapi kalau dhonni itu mungkin 90%. Jadi ada keraguan. Contohnya, wajib ini sebagian ulama mengatakan tidak sama dengan fardu. Wajib tidak sama dengan fardu. Kalau wajib itu didasarkan pada hukum yang atau dalil yang dhonni. Apa itu dalil yang dhonni? Di antaranya adalah sebuah ibadah yang didasarkan kepada hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang bersumber dari Nabi. Kok cuma sahabat kan banyak? Kenapa yang meriwayatkan cuma satu jalur? Itu kan masih dhonni. Ada sisa dalam hati itu, kok nggak banyak yang meriwayatkan. Jadi masih ada keraguan di situ, dhonniyun, belum 100%. Meskipun hadisnya sahih, ya, meskipun hadisnya sahih, makanya ada yang membedakan demikian. Tapi yang jelas bahwa dimaksud dengan fardul wudu itu adalah wajibatuhu. Yang wajib artinya apa? Yang harus dikerjakan oleh orang yang berwudu. Harus maksudnya apa? Tidak ada kompensasi di situ, tidak ada keringanan di situ. Siapa yang meninggalkannya, konsekuensinya batal. Nah ini, makanya kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Karena apa? Kalau kita tidak tahu, jahilun bihadihil asya, nggak main-main konsekuensinya. Wudu kita bisa batal. Kalau wudu kita batal, konsekuensinya apa? Sholat kita batal. Kalau sholat kita batal, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bukan perkara yang gampang, digampangkan, tidak boleh. Wa dzakara al-musannifu furudul wudu fi qawlihi wa furudul wudu sittatu asya. Perkara-perkara yang wajib di dalam wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 hal. Di sini kembali musannif atau muallif, pengarang penulis buku ini menjelaskan atau mengikuti metode Nabi SAW. Seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa di antara metode Nabi ketika menyampaikan sesuatu untuk mudah dihafal adalah dengan menyebutkan poin, dirangkumkan dalam beberapa poin. Misalkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7. Padahal tidak sebatas pada 7. Di hadis lain disebutkan. Ini maksudnya apa? Supaya gampang dihafal. Di sini ulama pun demikian. Fardul wudu atau hal-hal yang wajib di dalam wudu itu ada 6. Yang pertama, an-niyatu, niat. Di Al-Quran tidak disebutkan. Kalau kita baca hadisnya tidak disebutkan. Yang pertama kan wasala yadahu thalatha marrat. Hanya dimulai dengan mencuci tangan 3 kali. Tidak disebutkan niat. Tapi di sini disebutkan yang pertama kali itu adalah niat. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun wa kullu ibadatin la tasihhu illa bin niyah. Karena wudu itu adalah ibadah. Sementara semua ibadah itu tidak akan sah, tidak akan benar kecuali dengan niat. Nah, jadi kita harus bisa membedakan niat ini. Ya. Harus dengan jelas apa yang kita kerjakan didasari dengan niat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyati. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, orang yang berwudu itu
Kenapa dia berwudu? Berarti kan ada alasannya. Maka ada 2 kondisi. Ada bahkan menyebutkan 3 kondisi. Yang pertama, ya, sebelum ke sini sebelum ketiga kondisi ini, saya ingin ke ini dulu, ke niat dulu. Para ulama menyebutkan bahwa niat itu ada 7 ahkam. Nah, ini yang nanti kalau ada khilaf, ya kita harus berlapang dada di situ. Ya, kita dilatih di sini. Bahwa niat itu ada 7 hukum. Itu dirangkum di dalam sebuah syair, haqiqatun, lalu kemudian hukmun, mahalun, wa zamanun, ya. Haqiqatun, hukmun, mahalun, wa zamanun, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. 7, ya. Ingat nggak Pak? Nanti ini udah menunggu amplopnya. Ya. Haqiqatun, hukmun, mahalun, wa zaman. Lalu kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Nah, itu ya. Nah, di sini. Kalau di sini di kitab Fathul Qorib, ya, di sini disebutkan. Mana? An-niyatu lughatan al-qasdu. Ya, niat secara bahasa itu kerentek orang Jawa ya, keinginan hati, al-qasdu. Itu niat. Kerentek. Misalkan kita di sini kudu bakso lah. Nah, itu niat Pak namanya. Itu niat, kerentek dalam hati. Tapi enggak, itu apakah perlu diucapkan? Nah, itu berarti nanti di situ ada mahallun. Ya, di situ maka penjelasannya ini haqiqatun, ya, haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, lalu kemudian kaifiyatun wa syartun wa qasdun hasan wa maksudun hasan, ya. Seperti tadi ya, nanti zuhur saya mau beli bakso. Itu berarti baru niat di sini. Nah, ketika kalau jenengan sudah mengatakan ke temannya, talafud, mengucapkan dalam lisan, diomongkan, nanti saya zuhur mau beli bakso. Nah, berarti itu talafud namanya. Nah, talafud. Itu di lisan. Kalau di hati, tadi kerentek itu orang Jawa, berarti itu mahal, menjelaskan tentang posisi atau letaknya, tempatnya di mana itu niat, mahallun. Nah, di situ ya. Jadi ada 7 itu. Nah, di sini disebutkan wa haqiqatuha. Yang pertama, haqiqatuha. Niat itu secara bahasa adalah kerentek, keinginan hati, kehendak hati. Adapun secara syariat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Nah, itu niat yang bi fi'lihi, yang dimaksud dengan niat. Jadi keinginan hati yang diikuti dengan kemudian perbuatan. Ya, keinginan hati yang diikuti dengan perbuatan, itulah niat. Kalau secara bahasa hanya sekedar keinginan. Tapi kalau secara syariat keinginan hati, kehendak hati, tapi diikuti perbuatan. Itu niat. Fa in tarakha anhu summiya azban wa takun niyyatu 'inda huslin. Nah, kalau perbuatannya itu diikuti tarakha nanti, itu belum dikatakan niat. Secara syar'i, secara syariat, berarti baru secara bahasa. Andai saya berniat dalam hati, berkendak dalam hati, berkeinginan di dalam hati, tapi diikuti nanti, itu namanya azman. Azman itu apa? Bahasa kita tekad. Ya, baru tekad gitu. Nanti saya mau beli bakso dalam hati itu siang, berarti itu baru bertekad. Tapi kalau saya mau beli bakso, habis itu langsung naik motor keluar, itulah niat. Muqtarinan bi fi'li, harus langsung diikuti dengan perbuatan, itu niat. Makanya haqiqatun itu yang pertama. Haqiqatun. Nah, ini tidak dijelaskan semua ini ya. Tentu kalau dijelaskan semua waktunya nggak cukup untuk sekarang ini. Nah, di sini hanya menjelaskan bahwa niat di sini hanya menjelaskan hakikatnya. Lalu kemudian
Wa takunu niyatu 'inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ya, minal wajhi. Nah, baik. Sebelum kepada membasuh muka, maka orang berwudu itu ada dua kondisi setidaknya. Yang pertama, sahihun salimun mutawaddi'un rafahiyatun. Orang yang berwudu dalam keadaan dia sehat, ideal, normal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berwudu tapi dalam keadaan fisiknya ada yang tidak normal. Maka orang yang berwudu dalam keadaan ideal, dia sehat, normal badannya, ya, maka ketika niat dia setidaknya yang pertama adalah raf'ul hadas. Artinya apa di sini? Niat itu harus menghadirkan hudurul qalbi, menghadirkan hati. Itu niat. Nah, ketika berwudu, apa yang kita hadirkan dalam hati kita? Nah, kita berbicara kepada orang yang ideal ini, orang yang sehat. Maka yang pertama, niat kita adalah mengangkat hadas. Hadas itu apa? Yang kemarin dijelaskan secara maknawi. Habis buang angin, habis buang air besar. Nah, setelah bersih, kalau bersihnya itu kan berarti kita mensucikan diri dari najis. Tapi dalam maknawinya kita berhadas, kita kotor secara maknawi. Bagaimana status kotor kita secara maknawi itu hilang? Yaitu dengan cara berwudu. Makanya ketika berwudu, kita niatkan raf'ul hadas, menghilangkan hadas itu, kotor yang secara maknawi. Padahal secara fisiknya kita udah cebok, kita sudah bersih-bersih, sudah bersih-bersih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada niat yang lain. Niat itu apa? Niat untuk taharatun lis-shalah, bersuci untuk sholat. Karena ada beberapa hal, yaitu seseorang melakukan wudhu itu bukan untuk raf'ul hadas. Misalkan, ya, saya sholat maghrib, berwudhu. Setelah sholat maghrib selesai, kemudian tidak batal setelah itu, tidak buang angin, tidak buang air besar. Kemudian masuk isya. Apakah niat kita raf'ul hadas, menghilangkan hadas? Tidak. Kenapa? Kita masih dalam keadaan suci. Hadas apa kita? Buang air? Enggak. Buang angin? Enggak. Ya kan? Kenapa kita niat raf'ul hadas? Berarti di situ niatnya bukan raf'ul hadas, bukan menghilangkan kotor secara maknawi. Karena kita masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan berwudu. Lalu apa? Yaitu meniatkan taharatun lis-shalah. Meniatkan suci untuk sholat. Hanya sekedar mengulang saja. Itu. Lalu kemudian ada yang niatnya adalah untuk orang itu bukan mau sholat, ya, bukan mau sholat, juga bukan untuk tawaf misalkan, tapi dia ingin membaca Quran. Padahal membaca Quran itu disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Maka di sini ada beberapa niat yang dijelaskan di dalam fikih Syafi'i itu banyak perkara. Di antaranya adalah kemudian istibahatus sholah. Istibahatus sholah. Nah, ini untuk kondisi orang yang kedua, orang yang dalam keadaan dia tidak normal. Contohnya apa? Salasul baul. Orang yang sudah lanjut usia itu biasanya salasul baul. Airnya keluar terus, mohon maaf ya. Buang air, pipis terus. Ada yang seperti itu, sehingga orang tua ada yang dipakein pampers, ya, pampers terus. Atau salasilur rih. Dia buang angin terus. Baru wudu sudah cuci muka, kaki udah kanan ini, tinggal kiri, nggak bisa nahan, buang angin. Batal nggak Pak? Batal, berarti harus mengulang dari awal. Wudu lagi, baru muka, tangan baru kanan, nggak kuat, buang angin lagi. Dan terus-terusan. Kalau kayak gitu habis airnya, habis waktunya, kedinginan dia. Nah, bagaimana ini? Itu berarti tidak normal. Ini penyakit. Maka di sini, apakah dia wudunya yaitu raf'ul hadas? Nggak bisa raf'ul hadas, menghilangkan hadasnya. Kenapa? Karena dia berhadas terus. Hadasnya hilang. Ini orang tua ada yang demikian ini. Diuji oleh Allah salasul baul atau salasul rih. Kentut terus atau buang air terus. Maka bagaimana dia?
dia tetap berwudu dari awal sampai akhir, tidak perlu diulangi karena itu darurat, tapi niatnya bukan raf'ul hadas, menghilangkan hadas, tapi istibahatus shalah, yaitu dia berniat supaya dia boleh untuk sholat, supaya dia sah untuk sholat. Hadasnya tetap ada secara hakiki dia. Itu yang selanjutnya. Yang terakhir, niatnya adalah niat wudu. Ini mencakup semuanya. Ada orang dia niatnya, ya yang penting saya niat wudu gitu, niat wudu. Wudu itu sudah mencakup raful hadas, mencakup istibahatus shalah. Nah, ini yang kemudian para ulama menyebutkan kalau niatnya wudu itu bisa mencakup semuanya, orang yang sehat maupun orang yang berpenyakit. Nah, itu sudah mencukupi. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Menurut dia ini khilaful aula. Karena ada ulama madhab Syafi'i itu mengatakan kalau kita berwudu niatnya adalah niat wudu saja, itu tidak cukup. Kenapa? Qiyasan alal husli, dianalogikan dengan mandi. Kenapa? Mandi itu orang ketika mandi, niat mandi, bismillah, ya saya niat mandi. Secara bahasa dan secara syariat ada kemiripan. Karena mandi al-ghusl itu bisa jadi itu untuk menghilangkan hadas besar, bisa jadi itu hanya untuk bersih-bersih saja. Maka mandi itu memiliki dua kondisi, yaitu ibadatan wa adatan. Itu bisa ibadah, bisa kebiasaan manusia. Manusia pasti mandi setiap harinya. Ya. Jadi bisa bernilai ibadah, bisa bernilai adat kebiasaan. Maka kalau kita hanya berniat mandi saja, ini ihtimal, kemungkinan ini mandinya mandi ibadah atau mandi hanya untuk bersih-bersih, kan gitu. Makanya para ulama kalau mandi tidak boleh saya hanya niat mandi, harus dijelaskan saya niat mandi besar, saya niat mandi Jumat, saya niat mandi misalkan apa, atau untuk bersih-bersih saja, ibadah, adat kebiasaan. Nah, wudu itu sebagian mengatakan wudu itu ibadah. Ada nggak kebiasaan manusia wudu? Tidak ada manusia bersih-bersih dengan urutan seperti itu. Nggak ada adat manusia seperti wudu, nggak ada. Wudu berarti ibadah. Tapi ulama mengatakan wudu itu bisa dikiaskan dengan atau dianalogikan dengan mandi. Menurut mereka, sehingga kalau hanya berniat wudu saja tidak cukup. Tidak cukup, maka dia harus menjelaskan saya niat wudu untuk apa? Istibahatus shalah atau raf'ul hadas. Itu tentang niat. Ya, jadi ini menjelaskan tentang hakikatun niat atau pengertian niat. Kita lanjutkan. Wa takunu niyatu 'inda husli awali juz'in minal wajhi. Dan ketika niat itu harus dilakukan yaitu pada awal membasuh muka. Ini mazhab Syafi'i ya. Jadi bukan ketika mengerjakan sunnahnya. Ketika awal membasuh muka, fayanwil mutawaddi'u raf'al hadas awit tahara, maka dia berniat menghilangkan hadas atau mensucikan dirinya supaya dia la yubahu illa bit tahara, supaya dia bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan taharah, yaitu seperti salat atau mashul mushaf, menyentuh mushaf. Fa amma idza la yanwi ahada hadaini ka an yanwi tabarrud aw ta'limil wudu lil jahil bihi faqat fala yujzi'u wudu'ihi. Kalau dia itu niatnya hanya untuk ya biar adem, atau dia niatnya mengajarkan anak wudu, itu tidak sah wudunya. Ya, misalkan saya di sekolah misalkan ajar sini wudu. Pertama membasuh tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, membasuh muka dan seterusnya sampai akhir. Maka itu tidak sah. Setelah itu saya mau sholat duha. Ya, setelah ngajarin anak-anak belajar itu, habis itu sholat duha. Allahu Akbar. Itu tidak boleh untuk sholat wudunya. Karena di situ untuk taklim mengajarkan wudu. Ya. Atau litabarrud, ya, dia hanya biar adem lah. Ini panas banget wudu dia. Main adem. Itu tidak boleh. Kalau tafarrudan bihi, dia meniatkan itu aja, tidak boleh dipakai untuk ibadah, sholat. Tapi kalau ya dua-duanya, amma idza syarraqa bainahuma ka'an yanwi raf'al hadas wa tabarrudan fayujzi'u. Tapi kalau niatnya saya
mau niat saya niat mau ngajarkan dalam hati ya. Saya mau ngajarkan anak-anak wudu sekalian nanti buat sholat gitu. Nah, nanti setelah anak-anak udah selesai, habis ngajarkan anak-anak sholat, kita sholat duha, misalkan sholat sunnah, itu boleh. Jadi kalau dua-duanya diikutkan, maka itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi kalau satu saja, tidak boleh. Ya, mengajarkan wudu atau hanya supaya adem, ya, kena air. Ini menjelaskan tentang mahal, berarti ya, mahal. Tempat di mana niat. Niat itu di awal kita ibadah, di awal kita melakukan ibadah. Ini penjelasannya mungkin perlu tambahan yang lain, mungkin pada kalau kita menjelaskan kitab-kitab yang lain ya. Karena ini tidak bisa mutawalat di sini, panjang lebar jujur nggak bisa kayaknya, waktunya singkat. Tentang masalah nutqu biniyat mungkin juga nggak perlu disampaikan. Yang jelas setidaknya dalam sebagian madhab Syafi'iyah itu mengatakan talafut bin niyah itu yustahab, dianjurkan saja sebagai khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan ada yang mengatakan yang wajib. Tapi penulis di sini mengatakan annahu la yushra'u nutqu bin niyah, bahwa nutqu bin niyah itu tidak disyariatkan. Ada yang berpendapat tidak boleh ditalafutkan, dikeluarkan, disuarakannya, karena mahaluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Baik, niat yang pertama. Wathani ghuslul wajhi liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum. Yang kedua yaitu membasuh atau mencuci muka berdasarkan firman Allah, faghsilu, maka basuhlah, cucilah wujuhakum, wajah kalian. Wa haddul wajhi tulan. Adapun batasan wajah itu secara memanjang adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiru lihyaini. Yang dimaksud dengan wajah adalah tempat tumbuhnya rambut ghaliban, secara umum ya, ghaliban. Ini untuk mengeluarkan orang-orang yang mohon maaf rambutnya tumbuhnya bukan dari sini, dia mulai tumbuh dari sini ya. Jadi dari mana? Oh, sini enggak ada rambutnya. Apa ini masuk wajah? Enggak. Dari ghaliban, secara umum tempat tumbuhnya rambutnya di sini. Berarti itu harus jelas di sini ya, harus jelas. Ini yang pertama. Batasannya adalah tempat umumnya tumbuh rambut yang atas sampai 2 tulang. Ini 2 tulang. Alladzani yanbutu alaihimal asnan as-sufla, tempat tumbuhnya gigi geraham yang paling belakang. Sini. Ini berarti masuk wajah. Ini masuk wajah. Tempat gigi geraham nih. Masuk wajah. Wa hadduhu 'ardan, adapun batasannya secara melebar itu adalah ini 2 telinga. Ini berarti kalau punya godek, ini namanya godek apa ya? Ya, itu berarti harus dibasuh, ya, harus dibasuh. Nah, makanya di sini ghuslu jami'ul wajhi, hukumnya wajib, membasuh semua yang ada di wajah, hukumnya wajib, ya. Dan batasannya tadi sebutkan dari tempat tumbuh rambut biasa sampai tulang sini tempat tumbuhnya gigi, telinga ke telinga. Berarti inilah wajah, semua ini hukumnya wajib karena ini furudul wudu. Wajib dibasuh dan semua apa yang ada di dalamnya. Sebagian menyebutkan ada 20 jenis rambut yang ada di wajah kita. 20 jenis rambut yang ada di wajah kita. Ya Pak, kalau punya 20 ini berarti wajib untuk dibasuh. Zahiran wa batinan. Yang luar, ini keluar, yang luar maupun batin, yang menempel langsung ke kulitnya, itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. 20 rambut jenis apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Nanti dihitung. Ya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, kumis 6. Ada yang punya di sini kan? 7, 8. Ada yang di sini 9, lihya 10. Ini 11, 12, godek 13, 14. Oh, masih ada yang lain. Yang bisa menyebutkan silakan nanti. Itu kalau punya rambut itu wajib dibasuh. Zahiran wa batinan, ya. Dan di sini disebutkan ya. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma ilaihi ma'al basharah, ya, allati tahtahu. Rambutnya tebal maupun tipis itu wajib air harus mengalir mengenai kulitnya,
yang ada di bawahnya. Amma lihyatur rajulil kathifati bi allam yara al mukhatib basarataha min khilaliha fayaqfi ghasli zahiriha bi khilafil khafifa. Kalau laki-laki itu punya jenggot yang tebal, laki-laki punya jenggot yang tebal, apa batasan seseorang itu dikatakan jenggotnya tebal? Yaitu ketika lawan bicara melihatnya, kulit itu nggak terlihat. Nah, ini kan kalau saya ngomong, masih kelihatan kulitnya. Tapi kalau sampai nggak kelihatan kulitnya, itu berarti dinamakan jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya tebal sekali, maka mazhab Syafi'i cukup luarnya saja. Cukup luarnya saja. Ya. Bi khilafil khafifah, kecuali kalau tipis. Kalau tipis, maka yang luar ini maupun yang dalam yang menempel di rambut harus kena air. Ya, air. Lalu kemudian bi khilafil lihyati imra'atin wa khunsa fayajibul isalul malli basaratihima walau kathifan wala budda ma'al ghuslil wajhi min ghusl juz'in min ra's. Nah, ini berbeda dengan perempuan. Perempuan kalau dia punya jenggot tebal, ada nggak Pak? Mungkin ada ya. Perempuan kalau punya jenggot tebal, dia itu wajib untuk sampai kena kulitnya. Kalau laki-laki tadi zahirnya saja, rambutnya saja nggak harus kena sampai sini. Kalau tebal sekali. Berarti kalau perempuan harus di sela-sela sampai kena kulitnya. Itu kalau perempuan. Ya. Kalau perempuan atau khunsa ini, khunsa itu yang berkelamin ganda, berkelamin ganda, bencong apa ya di sini. Ya. Itu maka dia harus di ini ya. Ada orang berkelamin ganda, ada. Makanya ada pembahasan fikih tentang khunsa. Dan itu panjang lebar kalau sudah terkait masalah warisan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini ada orang kelaminnya 2. Dia laki-laki apa perempuan? Dapat laki-laki, dapat perempuan. Enak banget. Harus diputuskan, hukum harus jelas. Dia mau laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Laki-laki sajalah. Siap. Pas keluar saya perempuan. Loh, pas warisan laki-laki, pas keluar perempuan. Harus jelas. Lanjut. Tadi itu muka ya, wajah. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Nah, ila di dalam bahasa Arab itu artinya ila itu ma ba'dahu la yadkhulu ma qablahu. Jadi yang setelahnya kalau kita mengatakan ila, ini seperti ayat ini, basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Ila ya, bahasa ila itu ma ba'dahu tidak masuk dalam ma qablahu. Berarti siku enggak masuk pada qablahu tangan. Itu hukum asalnya. Secara lughah ila itu maknanya seperti itu. Tapi kalau hatta misalkan akal tusammaka hatta ra'sahu. Aku makan ikan hatta sampai kepalanya. Berarti kepalanya ikut dimakan. Tapi kalau akal tusammaka ila ra'sihi, aku makan ikan sampai kepalanya. Sama-sama sampai di bahasa kita. Itu saya makan ikan tapi kepalanya enggak ikut dimakan. Itu perbedaan antara ila dan hatta. Tapi di dalam ayat ini, kalau ila mengatakan ila bahwa siku tidak masuk tangan yang harus dibasuh, itu adalah qaulun marjuh, ya, pendapat yang lemah. Kenapa? Siku ini masuk dalam bagian tangan yang harus dibasuh, dikuatkan, yaitu dengan fi'lun Nabi SAW. Jadi perbuatan Nabi itu menjadi tafsir bagi ayat ini, bahwa ila itu kadang bermakna ma'a, bersama, ma'a. Contohnya adalah firman Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Aku tambahkan kekuatan untuk kalian bersama kekuatan yang lain. Ila di situ artinya ma'a, ya, ma'a. Maka di sini wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian ma'al mirfaq, bersama kedua sikutnya. Karena Nabi pun demikian. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berwudu, adarul ma'a ala mirfaqaihi. Nabi memutarkan air
di sikunya. Berarti siku ini masuk bagian yang wajib harus dibasuh saat wudhu, ya. Karena ila di sini artinya ma'a, itu qaulun yang rajih, pendapat yang kuat. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'dur ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala, Dan ba di sini wamsahu biru'usikum, firman Allah, dan usaplah bi. Di situ memakai ba. Ba di sini dalam mazhab Syafi'i adalah litab'il, menunjukkan sebagian. Ba, ya. Ba ini maknanya menunjukkan sebagian, litab'il ba'dun, ya. Jadi ketika Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, ya, ini pendapat dalam Syafi'iyah, ya. Pendapat yang lain mengatakan wamsahu biru'usikum, ba itu lil ilsaq. Ba itu menunjukkan nempel. Usaplah, ya, kepala itu kan nempel. Usaplah semua kalian, kepala kalian. Ini kepala, ya, tadi ini kepala sampai belakang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala semuanya, seperti dalam hadis yang dari depan ke belakang kemudian dikedepankan lagi, itu bukan yang wajib, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain berpendapat itu wajib, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia memaknai ba di sini ada litab'id. Jadi kalau dia mengusap sebagian saja itu sah, karena sudah melakukan yang wajib. Bahkan sebagian rambut saja, selama fi hadir ra'si, selama rambutnya itu masih dalam batasan kepala, itu sah. Mengusapnya itu sah, ya. Yang tidak sah itu adalah kalau rambutnya itu keluar dari hadir ra'si, keluar dari batasan kepala. Contohnya apa? Misalkan rambutnya panjang sampai sini, ya. Ketika berwudu selesai tangan, kemudian ketika membasuh rambutnya tarik sini saja, gini kayak gini, itu enggak sah. Tapi kalau masih nempel di kepala yang di sini, ya, tangan dibasahi, kemudian diusap kayak gini, sebagian saja sah, ya. Sebagian itu nanti ada perinciannya. Di mazhab Syafi'i aja khilaf di situ. Ada yang dimaksud sebagian itu, ya, 3 helai sudah masuk makna sebagian, 3 helai saja. Atau sedikit saja, seperempatnya, separohnya, ya. Karena Nabi pernah ketika wudhu memakai imamah, Nabi tidak membuka imamahnya, hanya dibuka sedikit masuk seperti ini, ya. Otomatis kalau seperti ini kan lepas, susah kan? Tapi ada hadis sahih yang menyebutnya seperti itu. Itu yang menjadi dalil menguatkan boleh membasuh sebagian kepala. Ini juga sebagai bentuk rahmatan lil ummah, kasih sayang. Adanya perbedaan pendapat ini kasih sayang bagi umat Islam. Ketika sakit mungkin tangan kuat, ya, kena wudhu, tapi ketika mengusap kepala, rasanya lagi nggak enak badan, itu mau yang sempurna seperti ini, menyempurnakan itu nggak ini. Jadi hanya sekedar misalkan kalau lagi sakit, itu sudah sah, ya. Kemudian selanjutnya ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini maknanya sama ila. Ila itu menunjukkan ma'a. Jadi membasuh berarti kedua mata kaki itu harus dibasuh, karena itu bagian dari kaki yang harus, itu hukumnya wajib. Wasadisu, yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib ini tidak kita dapatkan dalam hadis secara zahir, ya, secara jelas. Tertib ini tidak disebutkan, tidak kita dapatkan secara jelas gamblang di dalam ayat. Kalimat tertib tidak kita dapatkan. Dari mana ini kita bisa mengetahui? Yaitu yang pertama, dari ayat itu tertiban. Ayatnya menyebutkan ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, mashur ra'si, kemudian ghuslu kaki, ya, membasuh kaki. Itu disebutkan secara berurutan. Kemudian Nabi melakukan wudhu itu juga sama seperti yang dilakukan di dalam ayat, berurutan, ya. Jadi antara wajah, tangan, kepala, mengusap kepala dan kaki itu Nabi melakukannya berurutan. Maka apa yang dilakukan Nabi itu tafsiran lil ayat, menjelaskan tentang ayat. Lalu kemudian dari mana kita tahu tertibnya itu? Ya, sirnya di mana? Sirnya di sini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang fusha, yang fasih, yang luar biasa.
andai ya, di sini ini ada 4 tadi, membasuh muka, membasuh kedua tangan, lalu yang ketiga mengusap kepala, beda sendiri. Lalu setelah itu membasuh lagi, membasuh kaki. Ini kan sama, membasuh, membasuh, membasuh. Kenapa yang ketiga mengusap? Kalau ini beda harusnya taruh yang terakhir. Membasuh, membasuh tangan, membasuh kaki, baru mengusap kepala. Tapi dalam penyebutan di dalam Al-Quran itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Urutannya seperti itu. Maka di sini kalau Allah menyebutkan ya, artinya menjeda, membasuh baru mengusap, membasuh lagi, ini bukan tanpa maksud. Kalau ini dijeda seperti ini, maka ini menunjukkan itu harus dilakukan secara berurutan. Ya, itu menunjukkan kalau dari ayat itu dengan adanya wamsahu biru'usikum, ini menunjukkan kalau ini harus dilakukan dengan cara berurutan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang jelas tentu ini pembahasan yang masih simple. Untuk selanjutnya mungkin antum bisa cari referensi yang lain tentang masalah ini sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 amplop. Monggo silakan. Siapa yang belum pernah menjawab? Ya. Bangun ya. Siapa yang belum pernah menjawab? Monggo. Siap, angkat tangan. Yang belum pernah menjawab, tinggal angkat tangan kon. Ayo, enggak mau nih. Ya, angkat tangan. Oh, Mas, udah kayak gini kayaknya udah. Siap ya, udah siap ini. Mas siapa namanya? Mas siapa? Maming. Mas Maming, monggo Mas Maming. Jawab dulu nggih. Sebutkan urutannya. Fardhul wudu yang wajib dikerjakan. Ya, monggo. Yang pertama, tangan, niat, tangan, muka, kaki. Pripun? Gimana ulangi? Sampai yang di sampingnya garuk-garuk leher ini. Gimana ini? Pripun? Niat, betul. Muka, tangan, kaki. Tertib. Baru 5. Kurang apa? Ngusap kepala setelah apa? Setelah muka. Benar? Enggak apa-apa ya. Tapi nanti pas wudunya jangan setelah muka ya. Menjawabnya enggak apa-apa. Monggo. Tapi pas wudu nanti ya yang di sampingnya dilihat ya Mas Maming kalau wudu. Perhatikan. Jangan setelah muka kemudian mengusap kepala ya. Nanti kalau mengusap kepala pas wudunya ambil lagi. Berarti prakteknya masih keliru. Yang selanjutnya, siapa yang jawab? Yang mau menjawab? Yang belum jawab? Yang pakai masker, mana yang pakai masker? Ada berapa? Sampingnya Mas Sinten? Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan dengan namanya Wahyu berarti banyak pengetahuan ya. Wahyu ya. Tapi hari ini udah nggak ada Wahyu lagi ya. Mungkin Ilham ada Ilham. Tapi kalau Mas Wahyu ada. Ilham ada. Sari gelas lengkap ini ya. Komplit ya. Monggo Mas. Pertanyaannya. Kalau kita niat, kalau kita mengajarkan wudu kepada anak-anak, ya, habis itu kita sholat, kita hanya mengajarkan saja tanpa ada niat untuk raful hadas. Boleh nggak setelah itu kita wudu? Setelah itu wudu. Boleh nggak setelah itu kita sholat? Nggak boleh. Kenapa? Karena niatnya cuma mengajarin anak-anak. Sedangkan buat sholat itu harus niat sholat dulu. Harus niat wudu untuk sholat ya. Masyaallah, mumtaz ya Bapak. Monggo, jazakallahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.